Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selama beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar istilah Indonesia Emas. Sebuah gambaran tentang masa depan Indonesia yang maju, kuat, dan sejahtera. Namun hari ini, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak tanda yang mengarah pada kondisi yang justru membuat masyarakat cemas. Nilai tukar rupiah terus melemah, bahkan diprediksi bisa menembus 18.000 per dolar Amerika. Ini bukan sekedar angka, tapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Harga bahan baku naik, biaya produksi meningkat, dan harga barang ikut terdorong naik. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Di sisi lain, kemampuan keuangan negara justru semakin terbatas. APBN yang selama ini digunakan untuk subsidi dan bantuan sosial kini menghadapi tekanan besar. Utang meningkat, kebutuhan belanja besar. Sementara penerimaan negara tidak tumbuh seimbang. Negara menjadi semakin sulit untuk menahan guncangan ekonomi. Sisi ini diperparah oleh ketidakpastian politik. Ketegangan antar elit politik menimbulkan kebingungan arah kebijakan. Dunia usaha dan investor menjadi ragu. Banyak yang memilih menunda investasi sehingga pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Indonesia juga masih terlalu tergantung pada sumber daya alam. Harga komoditas turun, ekonomi ikut terguncang. Di saat yang sama, kerusakan lingkungan semakin terasa dan kualitas hidup masyarakat tidak banyak meningkat. Dalam situasi seperti ini, UMKM menjadi pihak yang paling rentan. Biaya produksi naik, sementara pembelian semakin berkurang. UMKM juga harus menghadapi persaingan produk murah dari luar negeri, terutama melalui platform digital. Banyak UMKM bertahan, tetapi sulit untuk berkembang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Indonesia Emas bisa berubah menjadi Indonesia Cemas. Ekonomi tumbuh, tetapi tidak mensejahterakan. Ketimpangan melebar dan ketahanan ekonomi melemah. Namun, kondisi ini masih bisa diperbaiki. Pertama, Indonesia harus mengubah arah pembangunan ekonomi. Tidak lagi hanya menjual bahan baku mentah, tetapi mendorong produk bernilai tambah dan inovasi. UMKM harus dilibatkan dalam rantai produksi nasional dan global. Kedua, kebijakan ekonomi harus fokus pada peningkatan kualitas, bukan hanya bantuan sesaat. Modal usaha perlu dibarengi dengan pendampingan, pelatihan, dan penggunaan teknologi agar UMKM bisa naik kelas. Ketiga, APBN harus diarahkan ke hal-hal produktif. Anggaran negara lebih banyak digunakan untuk pendidikan, pelatihan kerja, teknologi, dan penguatan UMKM, bukan hanya untuk subsidi jangka pendek. Keempat, stabilitas politik sangat penting. Perbedaan kepentingan politik tidak boleh mengorbankan ekonomi rakyat. Kepastian kebijakan akan membuat dunia usaha kembali percaya. Kelima, pembangunan harus berkembang pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjaga lingkungan. Indonesia masih punya peluang untuk menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Namun, itu hanya bisa tercapai jika ada keberanian untuk memperbaiki kebijakan dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat. Indonesia bisa kembali menjadi emas, asal tidak menutup mata terhadap masalah yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia, majulah Indonesia.